Iya juga ya. Sekitar 3 hari gitu nggak sih? Benar-benar. Ada yang tahu nggak dia kemana sih? Nggak tahu. Tapi terakhir kali aku lihat tuh kayak orang stres gitu loh. Anjir. Kamu tahu nggak? Dia di mana? Atau di rumahnya? Atau di mana? Gimana kalau kita samperin aja ke rumahnya? Emang kamu tahu? Iya, aku tahu. Oh yang ini kosnya? Iya. Oke. Nomor berapa kakaknya? Kalau nggak salah aku nomor 3. Soalnya aku sama main kesini. Iya pak. Iya. Ini nomor berapa? Ini dia. Sorry. Ayah. Loh kok nggak ada? Ada nggak sih orangnya? Ayah. Lah itu kan ayah. Ya kan? Kenapa dia? Ingusan. Ayah? Ayah? Weh ayah? Oh kita kayaknya ada itu. Lah, belum bangun anjir. Ya. Gimana sih dong? Ayah? Weh? Oh ayah? Ayah? Ini enggak dikunci kan ya? Gimana nih? Gimana ya? Ayah? Ayah? Ini kan ada kontak keluarganya, nggak ada kontak keluarganya? Ada. Teleponin. Tapi kakaknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gimana coba kalau dia pingsan kayak gini? Udah berapa lama dia pingsan kayak gini? Kak, ini saya temannya Raya. Saya ini di kos bersama teman-temannya. Raya kok nggak bangun sih? Kenapa ya? Udah dia pingsan ya kayaknya. Kakak bisa kesini nggak buat tolongin? Udah digoda-goda juga berapa kali? Oke, ditunggu ya kak. Udah aku telepon kakaknya mau kesini. Kita tunggu ya. Itu kakaknya, Wek. Mana? Di dalam kayaknya pingsan. Nggak tahu udah tadi udah dikejar nggak bisa. Kayaknya orangnya. Ayah! Ayah. Ayah! Ada responnya mah udah pingsan dia itu. Dobrak aja sih. Udah dobrak aja udah dobrak. Ayo Devira, komen. Tiga, tuh, dua, tiga. Tiga, gas. Ayah! 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 Pingsan dia, Kak. Kenapa dia? Kenapa? Pingsan nih, gimana nih? Bawa rumah sakit aja nggak sih? Udah, ayo. Ayo. Halo kakak Haya, gak apa-apa, jangan panik. Aku Yolan, perawat yang bakal bantuin kamu terapi pada hari ini. Kakaknya jangan panik kakak, aku perawat kok. Jadi kakak Haya, dokternya udah ada. Kita pindah yuk ke ruang dokter, ke ruang visit, oke? Izin dong, ini pasien atas nama Fatimah Kubaran. Duduk di sini ya, Kak. Ada apa tuh, Kak Haya? Halo, Kak Haya. Hei, kamu kok tenang? Di sini nggak ada siapa-siapa Kak Haya. Di sini hanya ada aku sebagai dokter dan Kak Haya. Kalau boleh cerita nggak gimana keadaan Kakak Haya, kondisi Kakak Haya, apa yang Kakak Haya rasain? Di sini nggak ada orang kan, nggak ada yang ngikutin aku Iya, kan. Haya enggak ada kok. Di sini cuma ada kita berdua. Boleh nggak dokter tanya bagaimana Kakak Haya, kondisinya Kakak Haya gimana? Aku merasa kayak ada yang ngikutin aku, Dok. Aku tidur kayak ada yang berdiri di samping aku. Aku jalan ada yang ngikutin di belakang aku. Kira-kira Kakak Haya ada ngedengerin sesuatu nggak? Ada, Dok. Kayak manggil-manggil aku, ngejar-ngejar aku. Aku nggak tahu apa itu, Dok. Kalau boleh tahu, suara itu seperti apa? Dia manggil-manggil aku terus. Tapi aku lihat nggak ada orangnya. Tapi suaranya ada. Kira-kira bayangan itu biasanya muncul kapan? Setiap saat, Dok.
Setiap hari, setiap aku ngapa-ngapain tuh ada yang ngikutin aku, ada yang berbisik ke aku. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang Kaya lakuin ketika semua itu muncul, baik suara maupun bayangan orang? Ya, aku menghindar, aku tutup telinga, aku pokoknya berusaha sembunyi lah dok. Aku ngerasa dia tuh kayak mau nyelakain aku. Dia kayak terus-terusan ngikut aku, tapi aku lihat orangnya nggak ada, selalu nggak ada. Aku nggak tahu dia kemana. Oke, baik Kaya. Dokter ingetin Kaya jangan fokus pada suara atau bayangan itu ya. Itu tuh sebenarnya nggak ada Kaya, itu cuma perasaan Kaya aja. Oke, Kaya di sini aman dan tenang kok. Untuk itu dari beberapa pertanyaan yang sudah saya analisa, sepertinya Kaya menderita halusinasi. Oleh karena itu ini membutuhkan penanganan segera. Nanti coba saya resepkan pengobatan atau penanganan terapi kepada Kaya untuk mengurangi juga mengobati halusinasi Kaya yang akan didampingi oleh beberapa perawat. Oke Kaya? Kaya setuju? Setuju dok. Oke. Pada terapi ini, kita melakukan terapi persepsi melalui stimulasi sensori kepada Cahaya. Di tengah pikiran yang terasa penuh dan suara yang datang tanpa diminta, perawat memberikan selembar kertas kepada Cahaya. Cahaya diminta menggambar apa yang Cahaya rasakan. Setiap goresan menjadi cerminan dari kegelisahan yang selama ini Cahaya pendam. Setelah itu, Cahaya berbagi cerita dan keluhan kepada perawat. Perawat mendengarkan dengan empati, memberi ruang agar Cahaya merasa tidak sendiri. Perawat kemudian mengajak Cahaya membuat keterampilan dari kertas untuk mengalihkan perhatian dan membantu mengontrol halusinasi. Selanjutnya, Cahaya juga diberi ruang untuk berbagi cerita bersama pasien lain dengan sesi kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih interaksi sosial, menumbuhkan rasa saling memahami, serta membantu Cahaya menyadari bahwa ia tidak sendiri menghadapi kondisi ini. Selain terapi non-farmakologis, dokter juga akan meresepkan obat yang sesuai untuk Cahaya. Obat ini diresepkan untuk membantu menurunkan intensitas halusinasi dan menstabilkan kondisi psikologis, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.